Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai dunia artinya sama dengan mencintai kemaksiatan. Para ulama menjelaskan tentang pengertian hubbud dunia itu. Nah, hubbud dunia ini adalah suatu dosa yang ada di dalam hati. Nah, mereka mengatakan ad-dunya ma qablal maut. Yang disebut dengan dunia itu sesuatu yang belum kita mati. Nah, sebelum kita mati itu disebut dunia, dunia kita. Nah, wahwa salah satu aqsam yang sebelum mati ini terbagi tiga. Terbagi tiga. Jadi dunia ini terbagi tiga. Al-awwalu, yang pertama, ma yashabuka fil akhirah wa tabqa samaratuhu ba'dal maut wa huwa al-ilmu billah wa bi ahkamih wal ibadatul khalisatu liwajhillah. Yang pertama, dunia itu adalah sesuatu yang menyertai engkau sampai ke akhirat dan kekal manfaatnya sesudah mati, yaitu ilmu dan ibadah yang ikhlas karena Allah. Nah, ilmu ini kan belum kita mati nih, ini dunia. Amal ibadah itu dunia, tapi manfaat ilmu dan amal ibadah yang ikhlas itu manfaatnya kita bawa sampai kita mati. Maksudnya ilmu itu ilmu billah wa bi ahkami, ilmu dengan Allah dan ilmu dengan hukum-hukum Allah. Nah, fahubbu hadzal qisim mahmud, mencintai ini bagian itu terpuji li'annahu minal akhirah, karena itu digolongkan akhirat. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah. Kita cintai itu ilmu. Nah, kita cintai, kita pelajari, kita pahami. Nah, itu dipuji. Demikian pula ibadah. Kita cinta kepada ibadah. Kita sayang ketinggalan itu ibadah karena cintanya kita kepada ibadah itu. Itu dipuji, cinta seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian para salihin, aku tidak ingin hidup di dalam dunia ini kecuali hanya satu, yaitu lezatnya qiyamul lail. Nah, itu kan mencintai qiyamul lail, mencintai ibadah. Padahal ibadah ini termasuk yang sebelum mati, dunia. Tapi ini mencintai dunia yang mahmud, yang terpuji artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita mencintai ilmu, kita mencintai ibadah, walaupun itu termasuk dunia, karena sebelum kita meninggal dunia, tetapi itu mencintai yang demikian itu mahmudun, terpuji. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, termasuk di dalam itu mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai orang-orang yang ahli ibadah, termasuk mahmudun, terpuji pula. Bukan termasuk dari golongan mencintai dunia yang tercela. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai sahabat beliau, mencintai keluarga zuriat beliau, mencintai para ulama, mencintai para salihin. Itu walaupun bagian dari dunia, tapi itu cinta yang terpuji, cinta yang mendatangkan manfaat kepada kita di hari kiamat kainannya. Nah, wal qismus tsani minad dunya, bagian yang kedua daripada dunia, al mu'inu 'alal ilmi wal ibadah,
yang membantu atas ilmu dan ibadah. Kalmal seperti harta, wal jah kedudukan, wan nisa perempuan, wazurriyati salihah zuriat yang salih, wa ghairiha dan selainnya. Nah, wa hubbu hadzal kisim mencintai ini pun mahmudun aidan terpuji pula. Ini bukan ibadah, bukan ibadah dan bukan ilmu, tetapi ini jalan untuk ibadah, jalan untuk ilmu. Nah, mencintai jalannya itu terpuji, artinya mendatangkan pahala kepada kita, bukan termasuk cinta dunia yang dicela itu. Kita mencintai harta. Contoh harta apa? Duit. Kita sayang lawan duit. Kita sayangi duit. Kenapa sayang duit? Karena duit ini bakal kubawa naik haji. Karena duit ini kusediakan bakal membantu orang-orang yang perlu bantuan. Karena duit ini kusediakan sagan menafkahi keluarga. Karena duit ini kusediakan sagan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana ilmu kebaikan. Nah, mencintai duit karena itu terpuji, bukan bagian dari dunia yang tercela. Sayang lawan duit 5.000, kenapa? Saya membuat cilingan. Nah, sayang lawan 5.000 nih, lawan 1.000 nih sayang, kenapa? Membuat cilingan gini. Ini mencintai duit ini bukan tercela. Kenapa? Karena ini membawa kepada ibadah. Orang punya pangkat kedudukan, ini sayang dengan pangkat kedudukannya. Karena dengan pangkat kedudukan ini bisa berbuat maslahat kepada manusia. Orang jadi pembakal, sayang dengan jabatannya kepala desa itu. Sayang dengan jabatannya. Karena dengan ini bisa berbuat kebaikan, berbuat maslahat kepada masyarakat yang di bawahnya. Nah, ini mencintai dunia, tapi bukan dunia yang tercela, karena jabatan yang dia pegang itu membawa dia kepada ibadah. Namun orang mencintai jabatan karena jabatannya jalan datangnya duit, nah itu nang tercela. Jabatannya kok sayangi benar, karena jabatan ini basah nih, basah nih padang duit di sini. Nah itu nang dicela, itu nang tercela. Kalau aku cinta kepada kedudukan ini, karena dengan kedudukan ini aku bisa berbuat banyak membantu umat, nah itu terpuji, karena jabatan ini jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nisa perempuan. Kita sayang lawan bini kita, kita cintai bini kita. Kenapa? Karena dengan adanya ini bini, aku terpelihara daripada memandang yang haram. Aku terpelihara daripada berbuat hal-hal yang dilarang agama. Nah, mencintai bini demikian itu adalah termasuk cinta yang terpuji, bukan termasuk mencintai dunia yang dicela itu. Karena ini membawa kita kepada kebaikan. Nah, zuriyat, kita mencintai anak, mencintai cucu, karena ini untuk dijadikan ladang amal kita. Ini yang bakal mendoakan aku sesudah aku mati. Allahumma ghfirli wali walidayya. Anak mendoakan kita sesudah mati. Anak untuk dijadikan sarana ibadah kepada Allah. Mencintai anak karena demikian itu bukan mencintai dunia yang tercela, tapi itu bagian dari cinta kepada akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah mencintai bagian ini adalah sesuatu yang terpuji. Apapun dalam dunia ini kita cinta, karena itu membawa kita ibadah, itu adalah cinta yang terpuji. Barang apapun, bukan hanya duit, barang, rumah, apapun, aku sayang lawan rumah ini karena tempat aku untuk beribadah kepada Allah, tempat aku melindungi keluargaku, tempat aku untuk bersyukur banyak kepada Allah. Nah, ini rumah, mencintai rumah adalah terpuji. Wal qismu salis, bagian yang ketiga, kullu ma fihi hazzun ajilun wa samara
wala samarata lahu fil akhirati asla. Nah, yang ketiga ini sesuatu yang sebelum kita mati ini yang bagiannya tidak ada buah manfaatnya di akhirat kelak sama sekali. Nah, kita mencintai ini kada ada manfaat lalu di akhirat. Di akhirat kada ada manfaatnya, bahkan mendatangkan sengsara. Nah, ini maksudnya yang hubud dunia itu bagian daripada maksiat. Contohnya kal ma'asi, seperti maksiat. Nah, kita menyukai maksiat. Nah, suka kepada maksiat karena kita anggap maksiat ini menguntungkan kita. Wa ma yajurru ilaiha, dan yang membawa kepada maksiat. Nah, kita suka benar lawan barang nih, karena bila aku memakai barang nih aku paharatnya dah. Nah, orang kada ada isinya. Nah, ini barang membawa dia kepada kesombongan. Nah, mencintai barang itu termasuk dosa. Mencintai kemaksiatan, mencintai orang-orang ahli maksiat sama. Kita cinta kepada orang fasik, cinta kepada orang zalim, apalagi cinta kepada orang kafir, itu dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab wa illam ya'mal bi'amali. Seseorang itu di akhirat kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai, walaupun dia tidak beramal seperti amal perbuatannya. Kita ini padahal penyembahyang orangnya, pemuasa, penyedekah, tapi banyak yang dicintainya orang-orang fasik. Nah, banyak dicintainya orang-orang yang suka menampakkan kemaksiatan kepada Allah. Yang kita sukai ini orang-orang yang zalim, apalagi yang kita sukai orang kafir. Nah, di akhirat kita akan dikumpulkan dengan mereka, walaupun dalam dunia kita tidak beramal seperti amal mereka itu. Nah, jadi sebagaimana kita dilarang mencintai kemaksiatan, dilarang pula mencintai orang yang maksiat itu. Wa ma yajurru ilaiha, dan orang-orang termasuk orang-orang yang membawa kita kepada maksiat. Orang ini memang kada orang ahli maksiat, kada, cuma orang ini rancak atau seringkali membawa kita kepada maksiat. Bila tak kawan inya tuh pikiran mana maksiat saja. Nah, mencintai orang seperti ini termasuk maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia yang mana? Maksud dunia itu adalah kemaksiatan, sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan, sesuatu yang membawa kepada sengsara di akhirat, itulah dunia. Nah, dunia yang dilaknat oleh Nabi itu dunia yang seperti itu. Dunia mal'unah, mal'unun ma fiha, dilaknat pula yang ada di dalam dunia itu. Ya, kemaksiatan, orang-orang yang membawa kepada maksiat, harta benda yang membawa kita kepada maksiat, itu dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula sesuatu yang ada di dunia, illa ma kana lillah minha, kecuali yang untuk Allah daripadanya. Nah, jadi dalam dunia ini bila sesuatu yang untuk Allah, sesuatu yang untuk ibadah, sesuatu yang membawa kepada ibadah, itu terpuji.